karena memang ekonomi India betul-betul berhenti sama sekali. Ya, ini tragedi ya dari satu pemerintahan yang sombong ya, yang bangun infrastruktur tapi tidak mikir sama sekali. Partai BJP yang ekstrim ini yang kemudian juga melakukan persekusi, penindasan, pembunuhan terhadap umat Islam ini pada kenyataannya justru membuat India itu morat-marit. Dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi ya, sebenarnya memang Hindu di India akan rontok itu sendiri. Seperti seekor sapi bisa menjadi dewa itu, dan hari ini banyak disembah di kalangan para penganut agama Hindu, terutama yang saya maksudkan adalah Hindu-Hindu ekstrim itu. Semuanya orang Hindu memeluk agama Islam, konvertnya ke agama Islam, tidak ada yang ke Kristen, tidak ada yang ke Buddha. Kenapa? Saat ini memang India ya diguncangkan oleh kekuatan yang lahir dari Zakir Naik beserta murid-muridnya ini. Kita berharap bahwa ketakutan dari orang-orang Hindu ekstrim bahwa tahun 2030 nanti tidak akan ada lagi pemerintahan Hindu benar-benar terlaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan syuting secara singkat. Terjadi ras di India ya, sebuah bank di India kena ras, di mana saat ini masyarakat yang ada di India berbondong-bondong untuk menarik rupiahnya, dan hanya dibatasi sekitar 50.000 rupiah per akun atau per rekening. Ini adalah berita hari ini ya, hari Jumat ini, yang mungkin belum banyak beredar di Indonesia, tetapi sudah dirilis oleh India Today hari ini. Dan ini adalah satu fenomena bahwa seperti yang kita duga tempo hari, bahwa memang ekonomi India ini terkapar ya, karena overestimate-nya dan overconfident-nya pemerintahan yang dimiliki oleh Modi untuk menyiapkan infrastruktur yang tinggi ya, dan pada gilirannya memang cash yang ada di negara itu kemungkinan mengalami default ya. Ini saya kira pelajaran yang sangat penting bagi semua negara ya, yang memang tidak memiliki cadangan devisa memadai, apalagi dalam bentuk dolar ya. Sekarang India sudah mengalami ras ya, karena memang kelangkaan dari keuangan itu ya, sebagian dipakai untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk menangkap kemungkinan proyek-proyek baru, karena kita tahu bahwa di masa periode pertama Narendra Modi yang memimpin BJP ini, memang pertumbuhan ekonomi India itu mencapai 8% itu. Akan tetapi, dan itulah yang membuat kenapa saat ini Narendra Modi dalam pemilihan yang kedua itu mendapatkan kepercayaan publik yang lebih luas itu. Dan itu membuat Narendra Modi mengalami overconfident, sehingga menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih strict terhadap umat Islam. Jadi ketika Modi sudah mendapatkan kepercayaan publik cukup luas, kemudian juga tidak butuh lagi oposisi, ya, mereka dengan semena-mena mencoba untuk mendiskreditkan umat Islam dengan meloloskan apa yang disebut dengan Citizenship Amendment Act itu, ya, melalui parlemen, ya, karena mayoritas yang cukup besar di BJP, dan sudah diketuk oleh Mahkamah Agung mereka itu. Tetapi perkembangan saat ini, ya, ini adalah perkembangan yang memilukan, dan kemungkinan kerusuhan yang terjadi di India itu akan berkembang, ya, secara meluas, karena orang akan banyak jatuh miskin, ya, tidak jelas nasibnya, dan akan berbuat apa, karena memang ekonomi India betul-betul berhenti sama sekali. Ya, ini tragedi ya dari satu pemerintahan yang sombong, ya, yang bangun infrastruktur tapi tidak mikir sama sekali untuk memberikan rencana kontingensi, ya. Apalagi saat ini India juga sudah mulai terkena oleh wabah,
yang mematikan itu. Betul-betul ini adalah tragedi ya, dan kemungkinan konflik ini ya bukan hanya antara Hindu ekstrim ini dengan Islam, tetapi India juga akan pemerintahan BJP juga akan menjadi tumpahan kemarahan dari partai oposisi itu ya. Partai oposisi seperti Kongres yang cukup erat hubungannya dengan dengan umat Islam mengecam Narendra Modi karena pemerintahan Modi ini justru menambah masalah baru yang sesungguhnya tidak perlu bagi India itu sendiri ya. Dengan adanya undang-undang seperti itu sebetulnya adalah memecah keutuhan dan soliditas sosial yang ada di India ya, dan itu membuat semua orang atau para investor itu akan enggan untuk masuk ke India. Nah, hari ini sudah diumumkan atau bahkan hari Kamis kemarin sudah mulai terjadi ras, dan hari ini sudah dinyatakan bahwa terjadi krisis keuangan yang ada di India. Maka ini adalah bencana yang mematikan bagi Hindu-Hindu ekstrim itu. Mau apa mereka itu ya? Ketika sebuah pemerintahan tidak lagi bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebutuhan dari ekonomi rumah tangga pada umumnya dalam sebuah negara, maka tidak mungkin pemerintahan seperti itu akan bisa bertahan. Dan ini sudah dialami oleh India hari ini ya, dengan adanya ras ya, di mana orang setiap rekening dibatasi pengambilan uangnya, justru akan melahirkan suatu tindakan yang lebih jauh untuk membuat masyarakat menjadi panik, dan ini adalah kehancuran bagi partai seperti BJP itu. Ya, kita berharap bahwa umat Islam akan memenangkan pertarungan ya yang ada di India ini, karena inilah yang sebenarnya jalan ya. Jadi ketika umat Islam ini berjuangnya cukup gigih, kemudian juga partai BJP yang ekstrim ini yang kemudian juga melakukan persekusi, penindasan, pembunuhan terhadap umat Islam ini pada kenyataannya justru membuat India itu morat-marit, maka pada gilirannya nanti pemerintahan yang akan berkuasa akan bersikap moderat dan akan banyak mengakomodir kepentingan Islam itu sendiri. Bisa jadi nanti Citizenship Amendment Act atau undang-undang kewarganegaraan yang ada di India dicabut kembali, dan dakwah Islam akan segera berkembang di India secara luas dan memadai. Betapa Hindu-Hindu ekstrim ini saat ini meradang karena banyaknya kaum Brahmana yang pada akhirnya memeluk Islam. Ya, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tetapi intensitasnya semakin tinggi, dan jika kaum Brahmana yang merupakan kelas highest class di dalam kasta Hindu atau kelas tertinggi di dalam kasta yang diperkenalkan oleh Hindu masuk ke dalam Islam, maka ini adalah bencana bagi para penganut Hindu ekstrim itu, karena dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi ya, sebenarnya memang Hindu di India akan rontok itu sendiri. Sebenarnya masuknya Brahmana ke dalam agama Islam, kelompok-kelompok Brahmana ke dalam Islam sebenarnya sudah sangat lama terjadi. Bahkan kalau kita lacak dalam sejarah India, mengapa ada negara Pakistan ya yang sekarang adalah negara Muslim, sebenarnya yang melahirkan negara Pakistan yang Muslim itu adalah dari para Trah Brahmana itu sendiri ya. Contoh yang paling jelas adalah seperti Muhammad Iqbal ya. Dia adalah keturunan Brahmana, kemudian memiliki tingkat kesadaran intelektual yang tinggi, dan pada gilirannya convert terhadap ajaran Islam. Begitu juga dengan Abul Ala Al-Maududi yang nenek moyangnya juga sebenarnya adalah Brahmana, dengan karya-karya Islamnya yang sangat memberikan determinasi dan pengaruh kepada dunia Islam. Al-Maududi bisa membangun suatu gerakan Islam yang luar biasa. Tidak hanya di India, tetapi pengaruhnya sekarang juga terjadi di Eropa. Begitu juga pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Ya, ini juga adalah
punya nenek moyang yang berasal dari Brahmana. Mengapa ini kaum Hindu menjadi meradang karena peristiwa masuknya para Brahmana ini ke dalam ajaran Islam adalah karena memang sebenarnya kondisi dalam kebrahmanaan itu sendiri memungkinkan dia untuk melakukan satu studi komparatif terhadap ajaran yang ada, yakni apa yang diajarkan oleh Hindu di dalam Weda, di dalam Upanishad, bahkan di dalam epos Ramayana dan Mahabharata. Pada dasarnya mereka lah orang-orang atau tangan pertama yang memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi terhadap ajaran itu, ya. Yang kedua, kebanyakan memang orang-orang yang ada dalam kasta Brahmana ini adalah orang yang sebetulnya memiliki tingkat kesetiaan terhadap agamanya, dan karena itu melakukan studi lebih mendalam untuk mempelajari agama itu, tapi pada gilirannya justru mereka gagal, ya, karena naskah-naskah Sruti, Weda, dan lain sebagainya yang ditulis oleh Brahmana pada zaman dahulu itu tidak bisa diverifikasi secara ilmiah pada masa kini. Itu versi-versi yang ada di dalam Weda menunjukkan bahwa memang kitab ini penuh dengan mitos itu. Dan siapa di antara kita yang bisa menceritakan bahwa sejarah tentang Krishna itu adalah real dan nyata di dalam kehidupan sosial, bahkan sampai mengangkat gunung dan lain sebagainya adalah suatu kisah yang nyata. Tidak ada yang bisa menjelaskan, apalagi dalam mitologi itu kemudian berkembang bahwa Krishna adalah Tuhan itu sendiri, ya. Dan bahkan ya teologi itu juga mengalami interpretasi kembali, bahkan banyak dewa, ya. Itu juga menjadi banyak tuhan-tuhan yang baru, bahkan tunggangan dewa juga menjadi dewa itu, ya. Tunggangan dewa seperti seekor sapi bisa menjadi dewa itu, dan hari ini banyak disembah di kalangan para penganut agama Hindu, terutama yang saya maksudkan adalah Hindu-Hindu ekstrim itu. Hindu-Hindu yang sudah sadar, bahkan sudah bisa makan bakso sapi itu sendiri, ya. Contohnya di berbagai tempat kita bisa menyimak bahwa orang Hindu sekarang juga sudah siap dengan kehidupan baru itu, karena sistem kesadarannya itu tumbuh. Nah, sekali lagi bahwa ketika orang-orang ini memiliki kemampuan untuk berpikir secara baik, ya, dan kemudian melakukan studi komparatif terhadap agama, misalnya Islam, maka jelas bahwa akan ada pengakuan intelektual tentang keunggulan ajaran Islam itu. Ya, terlebih kita tahu bahwa di masa kita ini, di mana internet sudah terbuka dengan baik, ya, hampir semua orang bisa mengakses terhadap internet itu. Orang bisa melakukan studi tentang ajaran-ajaran agama, apakah itu Kristen, apakah itu Islam atau Buddha atau Hindu, ya. Semuanya bisa dikaji dengan baik, ya. Dan pada gilirannya memang orang Hindu, semuanya orang Hindu memeluk agama Islam, konvertnya ke agama Islam. Tidak ada yang ke Kristen, tidak ada yang ke Buddha. Kenapa? Karena sebetulnya juga masalah kitab sucinya dari agama-agama yang ada itu. Agama seperti Hindu dan Buddha misalnya, ya, seperti Kristen dan Buddha, saya kira juga menunjukkan sebuah pola teologi yang tidak jauh berbeda dengan agama Hindu itu. Kalau di dalam Kristen mungkin kita mengenal Trinitas, ya. Dalam Hindu ada Trimurti, ada Tuhan Siwa, ada Wisnu, ada Brahma. Tetapi dalam Kristen ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Anak, seperti diputuskan di dalam Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel, ya, sekitar 300 tahun setelah kematian atau setelah Yesus Kristus atau Nabi Isa itu terangkat dari dunia itu, terlepas dari kehidupan dunia ini. Dan ini menunjukkan bahwa problem teologis dan problem argumentasi yang berkembang dalam teologi-teologi agama itu tidak cukup memuaskan bagi kalangan Brahmana itu. Satu-satunya yang memuaskan adalah Hindu itu. Nah, lebih dari itu adalah saat ini memang India, ya, diguncangkan oleh kekuatan yang lahir dari Zakir Naik beserta murid-muridnya ini, ya.
Zakir Naik, seorang pengagum dari Ahmad Deedat yang juga merupakan orang India yang berasal dari Afrika Selatan, membangun sebuah kekuatan yang luar biasa, dan ini sangat mencemaskan, ya. Karena Zakir Naik bukanlah seorang diri, tetapi dia juga membina sejumlah kader, ya, membina para generasi muda untuk melakukan studi komparatif terhadap agama itu, dan dengan kecerdasannya serta kemampuannya di dalam menghafal baik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab Hindu itu sendiri, membuat banyak sekali Brahmana atau Brahmin. Jadi kalau perempuan itu disebut Brahmin, itu cenderung untuk masuk Islam itu, ya. Banyak forum yang dibuat oleh Zakir Naik di India terutama, yang kemudian dihadiri oleh para penganut Hindu di kalangan Brahmana dan lain sebagainya ini, kadang-kadang ketika mereka orang-orang Brahmana ini yang bergolak pikirannya, ya, karena tidak puas dengan teologi Hindu yang dimilikinya, kemudian menghadiri forum-forum yang diselenggarakan oleh Zakir Naik, dan Zakir Naik siap dengan diskusi terbuka dengan semua agama yang ada, memberikan jawaban yang jauh lebih memuaskan, maka hasilnya adalah mereka rame-rame convert terhadap ajaran Islam itu. Apa yang lebih tragis lagi, dan ini menjadi nyanyian pilu di kalangan Hindu ekstrim itu adalah kalangan Brahmana yang sudah masuk di dalam dalam agama Islam ini rata-rata menjadi mubalek atau dai baru, dan itu membuat mereka, ya, kemudian bisa meyakinkan komunitas-komunitas yang ada di dalam otoritasnya sebelumnya itu. Inilah yang membuat pada gilirannya orang-orang Hindu ekstrim ini meradang, bahkan mereka dengan lugas mengatakan ingin membunuh orang-orang Islam itu, ya, karena mereka juga dihadapkan pada satu kecemasan bahwa pada tahun 2030 lagi tidak ada pemerintahan Hindu di India, dan kecemasan ini wajar saja dikemukakan karena memang tampaknya tahun 2030 memang India mungkin sudah tidak lagi menjadi mayoritas Hindu itu, ya. Jika, ya, pengembangan Islam didukung dengan teknologi internet yang ada dan dai-dai di kalangan Brahmana, maka jelas bahwa ini adalah bencana. Yang berikutnya adalah persoalan perkawinan. Jadi ketika para Brahmin dan Brahmana ini menjalin kontak untuk melakukan pernikahan dengan Islam, seluruh dari mereka yang dari Brahmana ini meninggalkan ajaran Hindunya dan masuk ke dalam Islam. Ya, dalam sebuah kasus di ratusan orang Brahmana dan Brahmin yang terlibat di dalam pendekatan satu sama lain ini kemudian menikah, semuanya adalah menjadi Muslim. Tidak ada orang Muslim menjadi Hindu hanya karena sebuah perkawinan ini. Ini membuat Yahudi ekstremis itu meradang, dan banyak rencana yang kemudian dimobilisasi, emosi masyarakat Hindu disentakkan dengan berbagai propaganda yang didukung oleh pemerintah maupun polisi, ya, yang pada gilirannya akan membuat dan menjadi ancaman bagi Muslim itu. Tetapi dengan situasi seperti ini dan kondisi dunia yang saat ini yang tidak memungkinkan orang-orang yang rasis, orang-orang yang bisa disebut sebagai peneror dari orang-orang Muslim ini akan bisa hidup dengan baik, karena mereka akan mendapatkan kecaman yang luar biasa dari seluruh dunia itu. Kita berharap bahwa ketakutan dari orang-orang Hindu ekstrim bahwa tahun 2030 nanti tidak akan ada lagi pemerintahan Hindu benar-benar terlaksana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.